Terdapat rekaman di mana terjadi penembakan setelah bertukar koper. Masih belum jelas penyebabnya kenapa, tetapi semuanya akan terungkap di akhir dan kalian gak akan percaya apa yang sebenarnya terjadi. Semua ini ada kaitannya dengan dokumen rahasia atas pertahanan udara strategis Amerika Serikat atas Korea Selatan. Still 6 to base. Pick up. 15 minutes. Mark merupakan seorang pengangkut mobil. Ketika sedang santai-santainya bekerja, Mark mengalami kecelakaan dan lebih parahnya, polisi menemukan pistol di bawah bangkunya. You gotta be okay, don't move. Bell throw it under the dash. Got it. Samuel bersama dengan timnya menyamar untuk menangkap seorang buronan dan penyamaran ini bisa dikatakan cukup ekstrim. Samuel menggunakan kostum ayam dan setelah melihat targetnya, dia langsung melepas kostumnya dan beraksi bersama dengan timnya. Right back on the RPM. Get over here! Okay, Michael. Regular or extra crispy? Chicken soup, will you? Kembali ke Mark, pacarnya yang bernama Mary pergi ke rumah sakit untuk menjemput Mark. Dia bahkan membayar rumah sakit agar Mark bisa secepatnya keluar. Tetapi sayangnya, polisi menangkapnya karena Mark ketahuan membawa pistol. Cukup aneh, masa membawa pistol doang harus diluruskan di kantor polisi. Padahal sebenarnya di Amerika Serikat, membawa senjata seperti pistol merupakan hal yang legal. Setelah menangkap targetnya, Samuel bersama dengan timnya merayakan di bar. Bahkan mereka senang banget karena penangkapan ini sampai masuk TV. Mark diinterogasi. Dia dituduh merupakan pelaku dari 2 pembunuhan yang terjadi Desember lalu. Mark tentu menyangkal hal tersebut. Tetapi interrogator berkata bahwa di TKP sidik jari Mark ditemukan. Jadi sekarang mau gak mau, Mark akan diadili. Dan jika kalian jeli, Mark diam-diam mengambil 1 batang kacamata milik si interrogator. Untuk apa? Kalian akan tahu. Samuel menghadiri acara US Marshal. Dia membawa seorang perempuan dan itu adalah wartawan. Jadi ya, Samuel agak sedikit playboy. Di sana dia bertemu dengan bosnya yang bernama Catherine. Catherine dengan Samuel ngobrol. Catherine sangat kecewa karena Samuel memukul tahanannya saat diborgol sampai dijahit 27 jahitan. Samuel membela dirinya. Samuel berkata bahwa orang itu menggigit anak buahnya, jadi dia pukul. Maka dari itu sebagai hukuman, Samuel disuruh mengantar para tahanan-tahanan ke penjara federal dan pesawat akan terbang nanti malam. Dan ya, malamnya semua tahanan dipindahkan ke pesawat dan salah satunya adalah Mark. Total tahanan ada 72 orang. Samuel masuk ke pesawat tersebut dengan gayanya yang bodoh amat. Semua tahanan dikunci dan pesawat pun berangkat. Di tengah perjalanan, ada satu tahanan yang kelihatannya mencurigakan banget. Dia ingin ke toilet dan polisi pun mengizinkannya. Dan satu hal, tahanan ini terlihat sering sekali melirik Mark. Dan ternyata dia pergi ke toilet untuk melakukan ini. Gotta use the can. I'm serious. I'm about to explode right here.
Mark sepertinya bukan tahanan biasa. Dia bisa menghindari tembakan tersebut layaknya seperti orang yang sudah terlatih. Samuel langsung mengambil alih situasi ini. Dia menyuruh seluruh petugas untuk mengambil senjata dan berenang ke tepi. Ketika sudah sampai tepi, awasi tahanan dan usahakan agar semuanya nggak ada yang kabur. Samuel terus berada di dalam pesawat. Dia mencoba menyelamatkan satu orang yang masih tersangkut di kursi. Pas banget, Samuel melihat Mark terlihat ingin melepas borgolnya dengan menggunakan batang kacamata. Samuel berkata, jika Mark berbuat macam-macam, jika Mark mencoba untuk kabur, mereka akan menembaknya. Samuel menyuruh Mark untuk membantunya menyenteri. Tetapi ketika Samuel menyelam, disitulah Mark kabur. Any tricks, our guys will shoot you. Get up there, jack off! Besoknya, tahanannya sudah dihitung. Satu tewas si orang Cina dan satu ada yang masih belum terlacak dan itu adalah Mark. Menurut polisi lain, Mark tewas terbawa arus sungai. Tetapi menurut Samuel, Mark tidak tewas melainkan kabur. Jika belum ditemukan jasad Mark, maka penjelasan lain adalah dia kabur. Disinilah Samuel menyatakan bahwa ada buronan. Got one prisoner unaccounted for. Got him. You can't find him dead someplace. He's running, folks. Got a fugitive. Okay. Now. Ada polisi yang mencoba menggerakkan unitnya untuk mencari Mark. Tetapi terlihat polisi ini kurang berpengalaman sehingga dia bingung harus ngapain. Lagi-lagi Samuel pun mengambil alih situasi. Dia menyuruh semua unit polisi mencari pencarian sebesar keliling searah aliran sungai dari Brookport ke Mount City. Semua jembatan dari sungai Ohio, dari Golconda ke Metropolis, ke Kairo harus ditutup. Ke selatan dari Alexander dan batas dari Pulaski. Minta setiap rumah, hotel, rumah sakit, jalan belakang, dan perairan untuk mencari Mark si buronan. Pasang terus fotonya di lokal TV, anggap dia berbahaya dan tolong lakukan tindakan yang sesuai. Bagaimana kelihatannya Samuel ahli banget dalam mencari buronan. Karena tentu dia merupakan polisi terlatih dan sudah berpengalaman. Pekerjaan utama dia adalah mencari buronan. Tim Samuel datang dan setelah melihat bagaimana kecelakaannya, mereka nggak nyangka Samuel bisa selamat. Ada satu partner Samuel bernama Cosmo. Dia membawa baju ganti Samuel dan terlihat Samuel nggak suka dengan baju tersebut karena jelek mungkin. Maka dari itu Samuel hanya akan membeli kaos oblong di sini untuk sementara. Tiba-tiba Samuel bersama dengan yang lain didatangi oleh Direktur Jasa Keamanan Diplomatik Amerika Serikat. Bosnya bernama John dan agennya bernama Agent Barrows. John menjelaskan bahwa korban-korbannya Mark bukan warga biasa. Mereka adalah agennya John. Dibunuh oleh Mark dengan sadis di kantor PBB Januari lalu. Agent Barrows menjelaskan bahwa informasi ini disimpan demi keamanan nasional. Jadi kesimpulannya, gak ada orang yang tahu, gak ada laporan yang keluar tentang penangkapan Mark. Samuel bertanya, kenapa Mark membunuh agen-agennya John? John berkata bahwa dia gak tahu. John menemukan sidik jari Mark di TKP, dan itu aja. Karena mempunyai reputasi yang bagus, John menyuruh Samuel untuk melanjutkan memburu Mark. John juga akan meninggalkan salah satu agennya yang bernama Royce. Awalnya Samuel gak mau karena dia lebih cepat ketika bekerja sendiri tanpa pihak lain. Tetapi terlihat di sini Samuel gak punya pilihan karena John memaksa. Yang pertama kali Samuel suruh kepada Royce, yaitu melepaskan kacamatanya. Samuel juga ingin melihat senjata milik Royce dan Royce pun mengeluarkannya. Samuel menyuruh Royce untuk membuang senjata lucu itu dan ganti dengan senjata Glock. Samuel mulai mengarahkan timnya
sambungkan dengan direktur polisi. Cari tahu latar belakang pria Cina yang ada di pesawat, bariskan dan siapkan polisi setempat. Dan orang yang dia percaya yaitu Newman, Samuel menyuruhnya untuk ikut dengannya. Singkatnya, partnernya Samuel yaitu Cooper menemukan info tentang pria Cina. Pria ini bernama Vincent Ling. Dia dalam perjalanan kembali menuju penjara karena kalah banding. Dihukum seumur hidup karena membunuh saat jual beli mafia Cina. Cosmo memberikan baju tahanan dan itu polisi yang menemukannya. Bisa disimpulkan sekarang, Mark sudah berganti pakaian. Dan kita diperlihatkan Mark, dia menyandra istri orang lalu mengancam si suami untuk mengendara pergi ke kota. Samuel pergi ke pesawat, bekas kecelakaan dan di sana dia menemukan sebuah pulpen. Samuel membukanya dan ketika dibuka, di pulpen tersebut terdapat bekas peluru, semacam pulpen buatan yang dirancang menjadi seperti pistol sekali pakai. Samuel menyuruh Royce untuk membawa pulpen ini ke lab. Samuel keluar dan terlihat Royce sedang melakukan telepon. Maka dari itu, Royce diborgol oleh Samuel karena telah mengganggu investigasi federal. Royce mulai menganggap bahwa Samuel gila. Royce ingin borgolnya dilepas dan Samuel menyuruhnya untuk lepas sendiri. Maka dari itu, Royce pun melepaskan borgol tersebut sendiri dan bisa. Ya, Royce menggunakan teknik yang sama yang dipakai oleh Mark, yaitu menggunakan batang kacamata. Samuel gak kaget melihat hal itu karena teknik tersebut sudah dia lihat. Hey, are you crazy? Is this guy crazy? You have information that you keep from us? It pisses him off. Whoa, whoa, whoa. I've never seen that before. I have. Kembali ke Mark, dia sampai di jembatan dan ada polisi. Mark menyuruh dua orang ini untuk berbohong. Tetapi Mark tahu ada sesuatu yang janggal ketika mereka diinterogasi polisi. Info ini sampai kepada Samuel. Lied to the cops before. Got a fugitive on loose from the plane crash. No, I've never seen anybody like that. Done good of her. 18-wheeler rammed the roadblock 15 minutes ago. Swamp folks. Right, like they use in the swamp. Truk menabrak penghalang jalan polisi menuju ke arah selatan. Dan jalan menuju selatan ketika ingin pergi ke kota, aksesnya cuman rawa-rawa. Maka dari itu, Samuel bersama dengan yang lain menuju ke sana. Ada kabar buruk. Pemilik truk berkata bahwa Mark mengambil pistol berkaliber 38 di truk. Jadi ya, bisa dikatakan semua tim harus berhati-hati karena bisa saja mereka tertembak oleh Mark, si buronan, karena dia membawa senjata. Singkatnya mereka mulai mencari dan sangat tidak expect Royce berhasil menemukan Mark, tetapi sayangnya Get a visual on our man, you put up a flare, you call for backup, you stay in the boat. You be careful. Always. Put up your flare. Put up Stay in the boat. Stay in the boat, Royce. Wait for us. I'll take the gun. For everybody, let's end it on a positive note. How long do you think they're gonna let me live if I let you take me in? Huh? It's over. You go home. Over there! Samuel terkena tembakan. Catherine langsung datang ke rumah sakit karena dia panik, takut Samuel kenapa-napa. Ya, Samuel hanya mengalami luka ringan. Mark menembak rompinya, bukan kepalanya. Samuel benar-benar bingung jika Mark ingin membunuhnya. Kenapa dia tidak menembaknya saja di kepala? Catherine bertanya, mungkinkah Mark hanya meleset? Samuel menjelaskan bahwa Mark bukan tipe orang yang bisa meleset ketika menembak.
Catherine ingin Samuel diganti, biarkan orang lain yang menangkap Mark. Samuel gak mau. Samuel malah beranggapan bahwa dia dianggap oleh Catherine tidak mampu. Samuel berkata bahwa dia di sini hanya ingin melakukan pekerjaannya. Samuel bersama dengan tim kembali ke Chicago. Mereka berencana mencari tahu siapa orang yang menaruh senjata pulpen di pesawat dan siapa sebenarnya Mark si buronan. Mary bekerja di Starbucks dan ketika sedang bekerja, dia mendapat telepon dari seseorang dan itu adalah Mark. Mary langsung kaget. Mary berkata bahwa mereka bilang kalau Mark merupakan seorang penjahat, membunuh 2 orang. Mark menjelaskan bahwa semua itu adalah bohong. Mark mulai mengaku ada sesuatu yang Mark tidak ceritakan tentang dirinya kepada Mary. Mark dulu bekerja di pemerintahan. Dia berada dalam tugas rutin saat ada penyerangan. Dia membunuh 2 orang, bukan karena ingin membunuh katanya, tetapi karena self-defense, karena ingin melindungi dirinya sendiri. Disinilah Mark menyuruh Mary untuk percaya kepadanya. Mark menjelaskan bahwa sekarang dia akan mencari orang yang menjebaknya dan membersihkan namanya. Disinilah Mark meminta bantuan Mary, karena Mary merupakan satu-satunya orang yang Mark bisa percaya. Setelah dicari-cari, Samuel mendapat info bahwa ketika Mark ditangkap di rumah sakit, ada seorang wanita yang membayar biaya rumah sakitnya. Jadi sekarang Samuel tahu bahwa Mark mempunyai pacar. Samuel menyuruh Royce untuk mencari tanggal, waktu pembunuhan dan rekaman di TKP. Karena Mark membunuh 2 orang itu di garasi PBB dan di garasi tersebut terdapat kamera CCTV. Bagaimana dengan senjata yang ditaruh di pesawat berbentuk pulpen? Cosmo menjelaskan bahwa dia sudah memeriksa semua pekerja di biro penjara yang mungkin menaruhnya, kecuali 1 orang, Kevin Peters. Nah, Kevin Peters itu nggak masuk kerja karena sakit flu katanya. Samuel pun menyuruh Cosmo untuk mencari orang itu. Mark bertemu dengan kenalannya yang bisa dia percaya. Dan kenalannya ini bernama Jack. Jack dulu merupakan seorang sersan. Mark mulai menjelaskan situasinya. Dia berkata bahwa dia dijebak oleh seseorang, orang dalam. Mark menjelaskan rencananya. Dia akan menemukan pria Cina pembawa tas dari garasi PBB. Dia mungkin bisa membawanya ke orang yang menjebaknya. Mark mulai meminta barang-barangnya kepada Jack. Dan itu adalah kunci, paspor, dan telepon bersih gak bisa dilacak. Mark membuka lokernya, mengambil barangnya dan pergi menyewa apartemen. Dan apartemen ini dekat sekali dengan kantor PBB. Barang yang Mark ambil tadi di loker ternyata adalah uang dan senjata. Sementara itu, Samuel sudah mendapatkan alamat pacarnya Mark, yaitu Mary. Samuel, Newman, dan Royce pun pergi. Mereka mengaku bahwa mereka dari US Marshal dan ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Royce menunjukkan foto Mark dan Mary berkata bahwa dia gak pernah melihat pria ini seumur hidupnya. Newman menunjukkan struk dari rumah sakit Chicago Memorial dan di situ tertunjuk bahwa Mary yang membayar biaya rumah sakit Mark. Disinilah Royce dan Newman menakut-nakuti Mary. Jika Mary mendukung atau menutupi kejahatan, maka dia bisa terancam di penjara 5-10 tahun. Royce mulai menunjukkan orang-orang yang Mark bunuh dan orang-orang ini mempunyai keluarga. Mary langsung tantrum. Mary berkata bahwa dia sudah gak pernah mendengar kabar tentang Mark. Tiba-tiba Samuel minta maaf karena sudah membuat Mary takut. Samuel menyuruh Mary jika mendengar kabar dari Mark, telepon aja. Sebelum mereka pergi, Mary berkata bahwa mereka salah tentang Mark. Mark tidak akan pernah melakukan hal semacam itu. Samuel menyuruh Newman untuk awasi Mary, pasang penyadap di sini dan di kantor supaya semua yang Mary lakukan bisa kelihatan. Dan satu hal, Samuel tahu bahwa Mark pasti akan menghubungi Mary. Tiba-tiba datang Cosmo. Cosmo berkata bahwa pasti yang menaruh senjata menyerupai pulpen di pesawat adalah Kevin Peters. 2 hari sebelum pesawat jatuh, adiknya Kevin Peters dikirim uang sebesar $20.000. Dan sekarang Kevin Peters berada di gym. Maka dari itu, Samuel bersama dengan Cosmo pergi ke gym untuk menangkap
Kevin Peters. Singkatnya sampai, Cosmo bertanya ke petugas di sana, apakah pernah melihat orang ini? Petugas berkata bahwa orang ini ada di kamar mandi. Cosmo dan Samuel pun mengeceknya, dan ternyata Oh, hi. How you doing? See this guy around? I think he's the last one here. Check the showers. Kevin Peters? Get this. What's the connection between the Chinese and our fugitive? Bingo. Cosmo benar-benar bingung. Siapa orang ini? Apa hubungannya orang ini dengan buronan kita, yaitu Mark? Di sisi lain, Mary ketahuan menelpon Mark. Di situ Mary menjelaskan kondisi dia, yaitu ketahuan sama polisi. Mark menyuruh Mary untuk ikuti rencana saja. Mark berjanji bahwa ini semua akan berakhir. Samuel bersama dengan tim mendapatkan rekaman pembunuhan di kantor PBB. Pembunuhan yang dilakukan oleh Mark. Dan di rekaman tersebut, ada pria Cina yang pura-pura menjadi petugas gym. Dan terlihat Mark dengan pria Cina ini bertukar koper. Lalu setelah bertukar koper, entah kenapa Mark ditodong dengan pistol oleh agennya Royce. Dan ya, di sini terlihat Mark bukan membunuh agen-agen ini dengan kejam, tetapi membunuh karena ingin melindungi dirinya sendiri, self-defense. Dan setelah diperbesar gambarnya, ternyata Mark menggunakan sarung tangan. Ini sangat aneh karena John, bos dari Direktur Jasa Keamanan Diplomatik US, berkata bahwa di TKP ditemukan sidik jari Mark. Padahal di rekaman Mark menggunakan sarung tangan, jadi nggak mungkin sidik jari dia ada di sana. Samuel menunjukkan semua ini kepada Catherine. Di sisi lain, Mark memasang kamera CCTV untuk memperhatikan apa yang terjadi di gedung PBB. Dan satu hal, apartemen yang Mark sewa itu dekat banget dengan gedung PBB. Catherine, Samuel bersama dengan yang lainnya pergi ke kantor PBB untuk bertemu dengan John. Mereka pergi ke sana untuk meminta penjelasan tentang sidik jari. Karena nggak mungkin soalnya Mark menggunakan sarung tangan. Catherine mengancam jika John masih berbohong maka dia akan membawa situasi ini ke Washington. John mulai membuka berkas penting dan rahasia. Berkas tersebut merupakan profil dari Mark. Mark ternyata merupakan mantan pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat, mantan operasi hitam CIA. Dan tahun lalu, Mark menjadi orang yang melakukan pekerjaan kotor PBB tanpa hubungan resmi. Artinya, jika sesuatu nggak beres, maka Mark yang akan mengurusinya sendiri. Suatu ketika, John berkata bahwa Mark menjadi buruk. John menjelaskan bahwa orang Cina yang ada di rekaman bernama Xian Chen. Dan Xian Chen adalah intel dari Cina. 2 tahun terakhir ada mata-mata di kementerian menjual rahasia penting kepada Cina dan itu adalah Mark. Jadi bisa disimpulkan, rekaman ini menunjukkan bahwa Mark menjual rahasia penting Amerika Serikat kepada Cina. Agen-agen yang dibunuh Mark pergi ke sana untuk menggagalkan jual beli tersebut. Tetapi ia gagal, Mark membunuh mereka semua. John berkata bahwa faktanya Mark membunuh agen-agen ini. Dia masih buronan, dia bersenjata dan berbahaya sampai dia tertangkap. Kita nggak tahu sebesar apa kebocoran info ini. Di sisi lain, Mark menemukan pria Cina, yaitu Xian Chen. Entah apa yang akan dia lakukan, tetapi dia berhasil menemukan pria ini dan akan melakukan sesuatu. Mary pergi ke loker untuk mengambil sebuah koper, dan tanpa disadari, dia diikuti oleh polisi suruhan Samuel. Dan juga, Samuel mendapat info dari polisi ini. Katanya, jejak sinyal Mary dan Mark menunjukkan bahwa Mark berada di Manhattan, New York. Samuel menyuruh semua unitnya untuk pergi ke New York dan mencari Mark. Dan ya, Newman pergi ke sebuah tempat yang ada di New York. Pemilik apartemen di sana berkata bahwa Mark menyewa apartemen di sini beberapa hari lalu. Maka dari itu, Newman menelpon Samuel dan mereka mulai mendobrak apartemen Mark. Dan ternyata Mark sudah nggak ada. Rented an apartment here a few days ago. This guy? Yep. Sam, I got him. He's gone.
Nobody home. This guy likes his toys. Okay, baby. We don't have much time right now. Sudah pergi. Dan pertanyaannya, kemana Mark sekarang? Kembali ke Mary. Dia pergi membeli baju dan polisi masih mengikutinya. Mary membeli baju, lalu pergi ke belakang untuk mencoba baju tersebut dan ternyata ada Mark. Samuel menghubungi polisi yang mengikuti Mary. Samuel menyuruhnya untuk masuk saja mengecek Mary karena Mark gak ada di sini. Dan ya, Mark sudah kabur. She's not trying on a dress. He's in there with her right now. Get in there right now. Right now. Yes. Excuse me. Stay with her. Whatever you do not lose her. Kembali ke apartemen Mark, Royce mengecek CCTV yang dikerjakan oleh Mark dan dilihat dari putar ulang aktivitas. Mark sedang melihat-lihat gerak-gerik Sian Chen. Dan ya, Samuel bersama dengan yang lainnya langsung mengejar Sian Chen. Dengan mengejar Sian Chen, pasti juga akan mengarah ke Mark. Karena jika dilihat-lihat, Mark juga ingin bertemu dengan Sian Chen. Sian Chen bertukar koper dengan pria misterius. Maka dari itu, Samuel bersama dengan yang lain berbagi tugas. Samuel dengan Newman mengikuti pria misterius ini, sementara yang lain mengikuti Sian Chen. See him in pursuit. Come on, load up. I'm tired of waiting on you. Casey's looking at you. Green cap. Hold it, back off. We're following him, Sam. He's pulling into the Chinese consulate. Would you mind not lighting that? Looks like he's heading for that chapel. Well, he's not going in there to pray. No, sir. Pria misterius pergi ke pemakaman. Pertanyaannya kan ngapain? Pria misterius masuk ke chapel, lalu keluar dan pergi lagi menggunakan taksi. Sementara itu, karena Cosmo dan Royce kehilangan jejak Sian Chen, mereka berdua pergi ke pemakaman juga membantu Samuel dan Newman. Samuel mendapat info bahwa Agent Barrows juga ada di sini. Agent yang tadi ada di gedung PBB. Pas banget. Mark juga datang. Dia masuk ke chapel, tempat yang sama yang dimasuki Agent Barrows. Dan ternyata It's Barrows. What's he doing here? You think he's here for a funeral? No. I'm in traffic. I'm in New York City. Where the hell do you think I am? Run away! My strength, in whom I will. Son of a bitch. American response to an invasion of Taiwan. You caught red-handed. We're free and clear. If I tell you, he'll kill me. You're the one that's selling secrets to the Chinese. Pick him up! Hold it! Drop it! Hell with this. Just forget it. Go, Mark. Please. Please go. Down. yang menjual rahasia US ke Cina ternyata adalah komplotannya John sendiri. Mereka membutuhkan kambing hitam yaitu Mark. Jika Mark tertangkap basah, maka mereka akan bebas dari tudingan menjual rahasia ke Cina. Mark keluar dan ada seseorang yang mencoba untuk membunuhnya dan itu adalah Sian Chen. Tetapi untungnya Mark berhasil kabur dan sialnya dia nggak bisa membawa Mary. Tetapi nggak sampai di situ aja. Mark dikejar-kejar oleh seluruh tim Samuel. Dan ada plot twist dan kalian nggak akan percaya akan hal ini. We're back to a place called the Lorelei Building. Our man is inside. Where do you go? Where do you go? This way. Stay here. What? Wait.
United States Deputy Marshal, ma'am, are you alone? Yes. Get back. I got a shot off. Newman came in, he just walked right into it. Hold this rag on this kid. Newman dibawa ke rumah sakit. Mark berhasil kabur dan Samuel mengira bahwa Newman ditembak oleh Mark, yang padahal sebenarnya yang menembak Newman adalah Royce. Dan parahnya dalam perjalanan, Newman meninggal dunia, gak bisa diselamatkan. Di sisi lain, Mark berencana untuk kabur dari negara ini dengan menggunakan kapal. Lalu setelah itu membersihkan namanya dan menyelamatkan Mary. Sebelum pergi, Mark meminum obat mabuk laut. Dan ada satu kesalahan di sini. Mark tanpa sepengetahuannya membuang bungkus obat tersebut di mobilnya. Berita mulai tersebar di mana-mana, khususnya kematian Agent Barrows dan kematian Newman. Sean Chen mendapatkan imunitas diplomatik sehingga dia hanya bisa dideportasi. Sementara itu, pria misterius ternyata adalah Antonio. Dia merupakan suruhan dari PBB. Diperintah untuk melakukan penukaran dengan Sean Chen. Tiba-tiba datang partner Samuel membawa sebuah barang bukti. Dia menjelaskan bahwa ada mobil ditinggalkan di parkiran Jersey dekat terowongan. Dan di dalam mobil tersebut ditemukan bungkus obat. Dan di bungkus obat tersebut ditemukan sidik jari Mark. Samuel langsung pergi ke supermarket dan mencari ini adalah obat apa. Setelah dicocokkan satu-satu, Samuel mulai sadar bahwa obat ini adalah obat tetralysine, yaitu untuk obat mabuk laut. Dan setelah dicek di data, ada satu kapal yang ingin pergi malam ini menuju Kanada, dan itu adalah kapal kontainer. Samuel langsung pergi sendiri dan Cosmo marah. Samuel gak boleh pergi sendiri karena ini salah. Ini gak sesuai dengan protokol. Tetapi ya, karena kesel banget temannya dibunuh, Samuel pergi sendiri dan berencana untuk mengakhiri Mark. Sam pergi dan di helikopter tiba-tiba ada si Royce ingin ikut. Karena Royce juga mendukung ingin membunuh Mark, Samuel mengajaknya. Singkatnya mereka berdua sampai dan langsung memburu Mark. Cabin 4. C deck. Mark ditembak oleh Royce dan sekarang dirawat di rumah sakit. Sementara itu, Samuel dan Royce menunggu di luar dan mengurusi berkas-berkas serta barang bukti. Ketika Samuel melihat barang bukti, dia melihat sebuah pistol. Dan Samuel ingat, senjata ini merupakan senjata yang Royce bawa waktu itu. Samuel meminta senjata yang Royce bawa. Samuel berpura-pura bodoh. Dia mengganti magazin alias isi peluru senjata tersebut dengan magazin yang tidak cocok. Lalu Samuel pergi mengambil kopi. Dia kembali dan ini yang terjadi. Noticed on the boat you finally went with the Glock. These things are so cool. Get some rest. No, I'll just get some coffee. I'm DSS. I can keep an eye on him. Thanks. Just die. In the cemetery. Good job. You had the same training on my last option here. Needed a fall guy to make the bag drop in case things went south. What are you doing? The gun he shot me with, and it's the one you've been carrying since that day. Why did you shoot that boy? I'll think of something. Run!
Karena Samuel sudah menebak itu semua, dia berhasil membela diri dengan menembak Royce. Akhirnya, keadilan telah ditegakkan. Mark dibebaskan dan dia akan melanjutkan hidup barunya dengan Mary. Dan Samuel bersama dengan timnya akan terus melanjutkan pekerjaannya, yaitu menjadi US Marshal yang baik. Mr. Sheridan, how does it feel to be in from the You know, for what it's worth, I'm sorry that I shot you. Oh, it's okay. But I don't even like you, man. You gonna need a white copy, yellow copy, blue copy? Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.